Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Pengolahan Citra Digital pertemuan ke-13. Jadi di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang deteksi perubahan gitu ya. Deteksi perubahan nanti bisa untuk yang hanya 2 tahun perekaman atau beberapa tahun sekaligus. Lalu yang dibandingkan itu bisa macam-macam gitu ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Jadi kita udah masuk ke minggu ke-13 ya, studi kasus 2 yaitu deteksi perubahan gitu. Nah, kita awali dari kuis prakuliah gitu ya. Ini nggak dinilai ya, tapi teman-teman harap simak baik-baik ya. Jadi, di suatu ladang gandum, nah ini ladang gandum ya, tinggallah seorang yang bernama Koko gitu ya, dan seorang ninja yang menjaga ladang gandum tersebut gitu. Nah, ini gandum ya. Mungkin teman-teman di sini jarang lihat gandum ya. Nah, namun suatu hari, Robbers stormed the village and stole all the chocolate. But luckily, two warriors came to the rescue. They broke the jar. The chocolate flooded the wheat fields, and poof, it became Cocoa Crunch. That's great, Coco. Nestle Cocoa Crunch, the breakfast cereal with a great chocolatey taste. tuh, tapi masalahnya itu, Koko dan si ninja ini menyesal gitu. Menyesal kenapa belum memetakan ladang gandum mereka gitu. Dari waktu ke waktu gitu loh. Dari fase waktu zaman masih bibit, terus udah mulai tumbuh tunas, terus mulai hijau, lalu mulai siap. Nah, bisa dibilang intinya itu mereka menyesal gitu. Nah, mereka itu nggak ingin mengulangi kesalahan mereka itu lagi gitu loh. Jadi mereka harus tahu itu tuh. Nanti itu ladang gandum yang mereka tanam sekarang itu lagi fase apa gitu loh. Apakah udah siap dipanen gitu loh. Nanti khawatirnya itu tiba-tiba musuh datang, tapi kok malahan gandumnya itu malahan belum siap dipanen. Jadinya kalau misalnya gitu nanti kan Koko Crunch-nya kan nggak enak gitu ya. Oke, makanya mari kita bantu mereka berdua ini nih untuk melakukan analisis lahan gandum pada berbagai fase gitu ya. Sehingga nanti mereka sudah siap jika misalnya musuh datang gitu. Nah, kalau musuh datang dalam kondisi lahannya udah siap dipanen kan pas banget gitu ya. Jadi mereka nggak takut untuk mendistribusikan Koko Crunch-nya gitu. Tapi kalau masih baru tumbuh tunas, diserang sama coklat, ya Koko Crunch-nya nggak jadi gitu ya. Oke, nah ini nih. Kita ikuti mereka berdua kuliah PCD tentang deteksi perubahan. Oke? Nah, jadi nanti kita akan belajar ya macam-macam deteksi perubahan. Sebenarnya ada berbagai macam, cuma dalam pertemuan kali ini saya hanya berikan contoh yang sederhana dan yang sering sekali digunakan gitu ya. Lalu berikutnya kita juga nanti belajar tentang deteksi perubahan untuk hasil data transformasi spektral kayak NDVI, NDVI, NDBI gitu ya. Dan juga deteksi perubahan dari data hasil klasifikasi citra gitu ya. Karena agak sedikit berbeda nanti ini persyaratannya. Nah, sekarang macam-macam deteksi perubahan. Nah, bisa dibilang deteksi perubahan itu dapat dikatakan ditinjau dari banyaknya perekaman dapat berarti hanya membandingkan dua waktu perekaman gitu. Kalau hanya membandingkan dua waktu perekaman berarti namanya itu bitemporal gitu ya. Analisis bitemporal gitu. Tapi kalau waktu perekaman yang digunakan dalam perbandingan itu ada banyak nggak lebih dari dua, namanya itu berarti multitemporal gitu ya. Nah, kalau multitemporal nanti itu bisa mengetahui
tren gitu ya. Nanti mungkin naik turunnya bisa ketahuan gitu. Karena perekamannya banyak gitu ya. Apalagi nanti ada hal-hal yang bersifatnya musiman gitu, kayak misalnya fase tanam suatu tanaman gitu ya. Itu kan berarti kan musiman itu nanti kan ya. Nanti bisa mengetahui tren NDVI-nya dari waktu ke waktu, misalnya gitu. Ternyata bulan Januari gimana, Februari gimana, Maret gimana gitu. Nah, terus fitur-fitur yang dapat dibandingkan dalam deteksi perubahan dalam suatu rentang waktu perekaman itu bisa hasil transformasi spektral, misalnya NDVI, apa aja kemarin NDBI, terus kayak normalized burn ratio, dan lain-lain gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa membandingkan perubahan yang terjadi pada kelas tematik hasil klasifikasi multispektral gitu ya. Nanti misalnya tahu dari yang lahan non terbangun ke lahan terbangun gimana, dari yang vegetasi ke lahan terbangun gimana, gitu nanti gitu. Tapi masalahnya itu nanti syarat-syaratnya ketika nanti membandingkan yang poin A ini, yang hasil transformasi spektral, dan yang poin B yang hasil klasifikasi multispektral itu nanti ada syarat yang agak sedikit berbeda gitu. Walaupun sebenarnya secara umum syaratnya sama gitu. Oke, kita bahas secara lebih detail lagi ya. Nah, jadi ini nih, saya ambilkan dari 3 referensi sekaligus ya. Dari Vinro F. Selma, Song et al., Hajimitsis, nah inilah. Nah ini, jadi bisa dibilang ada beberapa persyaratan dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan data penginderaan jauh untuk melakukan deteksi perubahan. Yang pertama yaitu dari aspek geometrik citra. Yang jelas resolusi spasialnya itu harus sama gitu ya. Kalau misalnya nggak sama, nggak bisa dilakukan deteksi perubahannya itu gimana gitu. Jadi harus memiliki kesamaan ukuran piksel gitu ya. Lalu berikutnya itu root mean square error, hasil koreksi geometrik itu kurang dari 0,5. Kalau lebih dari 0,5 berarti bisa dibilang koreksi geometriknya itu kurang tepat gitu ya. Jadi nanti bisa dikatakan apa yang tampak di citra itu tidak sesuai lokasinya dengan yang di permukaan bumi gitu. Lah nanti apalagi misalnya udah mulai membandingkan beberapa citra sekaligus, berarti kan kalau misalnya posisi citranya beda-beda masing-masing tanggal perekaman nanti kan nggak konsisten gitu kan. Gitu ya. Terus menggunakan datum, sistem koordinat, dan proyeksi yang sama. Ini teman-teman udah belajar di kartografi dasar itulah ya. Nah, terus berikutnya ada aspek radiometrik citra. Nah, ini nih. Ini tuh terkait dengan kayak nilai DN, reflektan, radians gitu ya. Atau misalnya emisivitasnya itu gimana. Nah, bisa dibilang teman-teman itu harus tahu riwayat pengolahan data yang telah dilakukan gitu ya. Nah, jadi misalnya teman-teman di sini kok apa namanya itu melanjutkan pekerjaannya orang lain, terus teman-teman itu punya goal untuk deteksi perubahan, teman-teman harus tahu tuh data yang teman-teman terima untuk olahan selanjutnya itu udah diolah sampai tahap apa gitu ya. Apakah baru masih koreksi geometrik aja, apakah udah dilakukan koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Jika misalnya udah koreksi radiometrik itu koreksi radiometriknya sampai level apa gitu ya. Lalu julat panjang gelombang yang digunakan itu harus sama atau mirip gitu ya. Ya misalnya bisa dibilang misalnya ada suatu band biru rentangnya dari sekian sampai sekian, berarti bisa dibilang ya nanti itu di citra yang lain juga harusnya itu menggunakan band yang sama juga gitu ya, atau yang mirip gitulah, tapi jangan sampai beda-beda banget gitu ya. Nah, terus habis itu sudah dilakukan koreksi atmosfer. Ini saya kasih tanda bintang ya. Maksudnya adalah bisa dibilang, nah kalau misalnya teman-teman itu melakukan perbandingan
lahan ditinjau dari hasil transformasi spektral gitu ya. Kayak misalnya NDVI-nya itu gimana gitu dari waktu ke waktu. Nah, maka input band yang digunakan untuk mengolah NDVI tersebut itu atau yang digunakan untuk melakukan transformasi spektral itu harus terkoreksi atmosfer ya. Karena bisa dibilang nanti itu kan tiap-tiap band itu nanti kan terganggu oleh atmosfernya kan bisa dibilang beda-beda gitu loh. Nanti ada band yang nggak begitu terganggu dengan atmosfer, nanti ada yang sangat-sangat terganggu dengan atmosfer. Nah, itu nanti kalau misalnya kondisi atmosfernya beda nanti akan sangat mengacaukan hasil transformasi spektralnya gitu ya. Jika misalnya belum dilakukan koreksi atmosfer gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman itu yang dibandingkan adalah hasil klasifikasi ya, maka input band yang digunakan untuk klasifikasi itu sebenarnya tidak perlu koreksi atmosfer ya. Asalkan masing-masing data pada suatu tanggal perekaman dilakukan proses klasifikasi secara terpisah. Jadi misalnya teman-teman itu nanti membandingkan perubahan penggunaan perubahan penutup lahan ya tahun 2000 sama tahun 2020. Nah, ntar teman-teman itu bisa dibilang di Citra tahun 2000 itu teman-teman itu nanti ngambil ROI sendiri, klasifikasi sendiri di Citra itu. Jadi bisa dibilang nanti itu ya input dari statistik Citra yang digunakan untuk klasifikasi ya cuma berasal dari Citra itu gitu loh. Nah, begitu pula nih teman-teman jika misalnya mau klasifikasi yang tahun 2020, teman-teman nanti bisa dibilang ya ngambil ROI sendiri lagi, jangan sampai nanti ROI-nya itu jangan sampai nanti kok malahan menggunakan acuan kelas spektral penutup lahan dari tahun 2000 gitu ya. Jadi bisa dibilang teman-teman nanti klasifikasi yang tahun 2000 sendiri, klasifikasi yang tahun 2020 itu sendiri gitu ya. Jangan menggunakan standar ambang batas kelas yang sama gitu ya. Nah, gitu. Lalu berikutnya yang harus diperhatikan adalah ini nih. Perlu kalibrasi terhadap posisi matahari ya. Nah, bisa dibilang posisi matahari itu nanti menentukan banyak sedikitnya intensitas energi matahari yang mampu mengenai permukaan bumi gitu ya. Nah, terus gini, teman-teman jika misalnya ingin membandingkan data antar tahun gitu ya, maka teman-teman harus memperhatikan Julian Day atau tanggalnya tanggal berapa gitu ya. Julian Day itu berarti gampangnya gini, 1 Januari itu tanggal 1, terus 10 Januari itu tanggal 10 Julian Day, tanggal 31 Januari itu tanggal Julian Day-nya 31. Terus habis itu tanggal 1 Februari itu berarti tanggal Julian Day-nya adalah tanggal 2 dan seterusnya sampai akhir tahun gitu ya. Jadi teman-teman nanti harus memastikan musim yang dikaji itu ya, atau Julian Day-nya itulah. Misalnya teman-teman nanti mau membedakan suhu tahun 2000 dan tahun 2020. Nah, itu nanti harus pada musim yang sama gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman bandingkan suhu tahun 2000-nya itu pada saat musim panas terus dibandingkan dengan suhu pada tahun 2020 pada musim dingin gitu. Ntar teman-teman keluar-keluar, saya dengan ini menyatakan menolak teori konspirasi global warming. Saya telah membuktikan dengan data penginderaan jauh. Buktinya selama 20 tahun suhu di daerah A mengalami penurunan. Ayo kita hancurkan rezim ini. Wah, teman-teman jangan gitu juga loh. Itu metodenya salah kok. Itu ya. Masa musim panas tahun 2000 dibandingkan sama musim dingin tahun 2020 ya jelas beda banget lah. Gitu ya. Jadi kalau bandingkan sama-sama musim panas, misalnya gitu. Tapi ada kalanya juga ntar teman-teman itu mau membandingkan suhunya itu dari musim ke musim. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nanti ingin bandingkan suhunya dari musim ke musim, teman-teman nanti bisa dibilang
bisa itu nanti bisa melakukan analisis tren dari musim A ke musim B, ke musim B, musim C gitu ya, secara berurutan gitu ya. Biar tahu nanti polanya gimana, misalnya gitu. Kayak gitu juga bisa. Nah, terus jika teman-teman nanti itu yang membandingkannya itu suatu kelas tematik, misalnya penutup lahan tahun 2000 dibandingkan dengan penutup lahan tahun 2020. Nah, teman-teman itu harus memiliki kelas tematik yang sama gitu ya. Misalnya di tahun 2000 itu ada penutup lahan, lahan terbangun, tubuh air, vegetasi, terus lahan kosong. Berarti di tahun 2020 citra yang digunakan itu juga harus menggunakan skema klasifikasi penutup lahan yang sama juga gitu ya. Jangan sampai nanti kok di tahun 2020-nya kok malahan apa namanya itu vegetasi herba, terus habis itu vegetasi lahan basah, terus habis itu tanah hitam, terus habis itu misalnya tubuh air tersuspensi. Nah, kan nggak sama kan dengan yang tahun 2000 kan. Nah, seperti itu misalnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini review sedikit ya tentang syarat koreksi citra untuk pemodelan biofisik ini. Nah, ini tabel ini sudah sering saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Di mata kuliah yang lain juga udah saya bahas ini nih. Nah, teman-teman itu sendiri bisa dibilang, misalnya teman-teman itu nanti mau melakukan change detection, berarti teman-teman itu butuh koreksi geometrik, radiometrik, dan atmosferik gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nanti ingin lebih mantap lagi, bisa ngelakuin koreksi yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kalau koreksi atmosfer biasanya yang simple itu menggunakan itu apa namanya dark pixel correction itu ya, yang mengurangi dengan apa namanya itu nilai pantulan dari suatu dark object gitu. Kan udah dibahas di pertemuan sebelumnya itulah ya. Nah, terus otomatis ketika teman-teman ntar tuh change detection pasti butuh koreksi geometrik ya. Lawang kalau misalnya mau bandingin perubahan di suatu tempat, berarti kan tempatnya itu harus memiliki apa namanya itu harus dalam cakupan area yang sama gitu ya. Dan lokasinya sama-sama menggunakan referensi yang sama gitu. Dan sama-sama benar gitu. Jangan sampai ada yang benar ada yang salah gitu ya. Nah, sekarang ini nih, saya bahas tentang pentingnya kalibrasi terhadap posisi matahari. Nah, posisi matahari bisa dibilang nanti itu bervariasi ya. Dari tanggal 1 Julian Day, tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember nanti pasti akan bervariasi gitu ya. Nah, bisa dibilang nanti kan matahari itu meradiasikan gelombang elektromagnetik gitu ya. Terus mengenai bumi, terus nanti bisa dibilang ada yang dipantulkan, terus mengenai sensor gitu kan ya. Nah, bisa dibilang posisi matahari ini nanti kan menentukan sudutnya ini ya. Ada sudut ketinggian matahari atau sun elevation dan ada sun zenith gitu ya. Nah, nanti ini sudutnya ini menentukan seberapa banyak intensitas energi matahari yang bisa nyampe ke permukaan gitu ya nanti. Gitu. Nah, terus bisa dibilang informasi mengenai posisi ketinggian matahari ini dapat diperoleh di header citra gitu ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan patokannya itu sun elevation ya, sudut ketinggian matahari ya, berarti bisa dibilang itu patokannya itu misalnya ini tuh permukaan bumi ya. Ini permukaan bumi ini. Nah, terus ini bisa dibilang itu tuh kayak yang tegak lurus dengan permukaan bumi itu yang ini. Nah, tegak lurus dengan permukaan bumi. Nah, bisa dibilang kalau posisi mataharinya itu di A, berarti sun elevation-nya itu berarti berapa hayo? 0 gitu ya. Tapi kalau posisinya di B, sun elevation-nya itu berarti 90 derajat gitu ya. Tapi kalau sun zenith tinggal kebalikannya.
Kalau kita patokannya pakai sudut zenit matahari, berarti kalau mataharinya posisinya di A, berarti dia itu sudut zenitnya itu berarti 90. Gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini, di posisi B, sudut zenit mataharinya berarti 0 gitu ya. Oke, dapat dipahami ya. Dan bisa dibilang posisi ini nih, sudut zenit bisa dibilang itu sama dengan 90 derajat dikurangi dengan sudut sun elevation gitu ya. Nah, ini oke, lanjutkan. Nah, lalu berikutnya, nah ini, kalau misalnya teman-teman nanti kalibrasi itu bisa dibilang teman-teman nanti itu memasukkan faktor posisi sudut mataharinya itu antar citra bisa beda-beda gitu ya. Misalnya di Landsat 5 itu, nah di Landsat 5 itu bisa dibilang teman-teman biasanya itu koreksinya kan tahapannya kan dari digital number, terus jadi ke nilai TOA radians gitu ya. Nilai radiansi yang diterima oleh sensor nanti gitu ya. Nah, udah dapat TOA radians, nanti teman-teman baru ubah ke TOA reflectance gitu ya. Nah, saat mengubahnya dari TOA radians ke TOA reflectance, teman-teman nanti memasukkan faktor sudut ketinggian matahari gitu ya, dalam derajat gitu. Nah, lalu berikutnya, kalau misalnya teman-teman di sini menggunakan Landsatnya Landsat 8, teman-teman bisa dibilang nanti dari DN bisa langsung ke TOA reflectance gitu ya. Tapi TOA reflectance yang di sini itu masih belum terkoreksi sudut matahari. Nah, cara ngoreksinya dengan cara rumus ini nih. Nah, ini nih. Berarti bisa dibilang TOA reflektans yang belum terkoreksi dibagi dengan sin dari sudut sun elevation itu ya. Nah, dari sini teman-teman tahu nih. Teman-teman coba dibayangkan deh. Misalnya teman-teman itu misalnya nilai pantulannya 0,8 ya. Itu belum terkoreksi sudut matahari gitu ya. Terus teman-teman koreksi sudut matahari gitu. Tiba-tiba itu sun elevation-nya itu misalnya 90 derajat. Berarti kan tegak lurus ya. Nah, sin 90 derajat berapa hayo? Berarti kan bisa dikatakan sin 90 kan sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalnya di penyebutnya ini sama dengan 1, otomatis nanti nilainya dari TOA reflektansnya ini berarti bisa dibilang cuma dibagi 1 ya, berarti utuh gitu ya. Tapi kalau misalnya sudut elevasi mataharinya itu misalnya 30 derajat, sin 30 berarti kan sama dengan setengah. Nanti berarti harus dibagi dengan setengah gitu ya. Kalau dibagi setengah, otomatis berarti nanti nilai hasil koreksinya itu pasti lebih tinggi dibandingkan dengan nilai TOA reflektans yang belum terkoreksi sudut matahari gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba ininya tuh nilai yang penyebutnya ini kok kurang dari 1, misalnya 0,5, 0,8, nanti otomatis nilai hasil koreksinya itu akan lebih tinggi dibandingkan dari TOA reflektans yang tanpa koreksi sudut matahari gitu ya. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati gitu ya. Ketika ntar teman-teman mengolah citra, lalu memasukkannya ke dalam software gitu. Karena apa? Karena bisa dibilang software itu biasanya minta input sudutnya itu dalam satuan radian gitu ya, sudut radian. Misalnya di NV itu teman-teman memasukin sin theta gitu ya. NV itu mintanya itu tetanya ini sebagai sudut radian gitu ya, bukan sudut dalam derajat gitu ya.
Kalau teman-teman nanti masukannya salah masukkan inputnya itu nanti bisa sangat fatal perhitungannya gitu, oke? Nah, sudut radian itu sebenarnya seperti apa sih? Satu radian itu sebenarnya sudutnya seperti apa gitu. Nah, bisa dibilang sudut satu radian itu terbentuk ketika apa? Ketika jari-jarinya yang di sini, jari-jari yang ini itu sama dengan panjang busurnya ini nih. Nah, kalau yang panjang busurnya ini sama dengan jari-jarinya itu, berarti ini adalah di sini dari sini ke sini itu adalah satu radian gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti itu sudut yang terbentuk itu 180 derajat, nanti itu berarti nilainya 3,14 radian gitu ya, atau pi radian gitu. Nah, konversinya gimana? Misalnya teman-teman itu punya sudutnya itu 90 derajat ya. Misalnya sun elevation-nya itu misalnya 90 derajat. Nah, supaya jadi radian berarti harus dikalikan pi per 180 gitu ya. Ternyata kalau 90 derajat itu nanti nilai sudut radiannya adalah 1,5707 dan seterusnya gitu ya. Nilai inilah nanti itu yang digunakan ketika teman-teman nanti masukkan di software misalnya kayak Envy gitu ya atau kayak ArcGIS gitu ya. Jadi bukan nilai 90 gitu ya. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Nah, ini nih. Kenapa sih kita membutuhkan koreksi atmosfer ya? Seberapa signifikannya sih dalam mempengaruhi hasil transformasi spektral gitu ya? Nah, intinya bisa dibilang di sini itu perbedaan waktu perekaman bisa mengakibatkan perbedaan kondisi gangguan atmosfer gitu ya. Nanti kita bahas nih, bagaimana sih dampaknya sebenarnya, seberapa signifikannya gitu ya. Nah, ini contohnya nih, dari penelitiannya Haji Mitsis gitu ya. Ini tuh nilai NDVI gitu ya, dari tanggal 27 September, 28 September, 20 Juli, 28 Juli, 13 Agustus, dan seterusnya sampai 19 Desember 2008 ya. Nah, di sini kita analisisnya secara multitemporal ya. Kita di sini bisa mengetahui trennya NDVI-nya. Ternyata tren NDVI-nya itu sendiri bisa dibilang dari Juli itu agak tinggi nilainya, terus turun, puncaknya turun itu di sekitaran pertengahan Agustus, terus naik terus sampai Desember ya. Nah, ini lahan yang dikaji, entah lahan apa ini saya kurang tahu ini ya. Nah, ntar teman-teman bisa baca sendiri di papernya ini. Nah, terus ternyata itu sebelum dikoreksi atmosfer ternyata nilai NDVI-nya itu ternyata lebih rendah dibandingkannya setelah koreksi atmosfer gitu ya. Selisihnya lumayan pula nih. Selisihnya bisa nyampe 0,2 sendiri gitu. Nah, kalau gini kan fatal gitu kan ya. Lalu indeks berikutnya misalnya M-SAVI. Nah, ini nih. Ini bisa dibilang masih terdapat perbedaan gitu ya. Ada kalanya itu setelah koreksi atmosfer itu kok lebih tinggi, tapi ada kalanya juga setelah koreksi atmosfer itu ternyata lebih rendah dari yang sebelum dilakukan koreksi atmosfer ya. Makanya kita harus koreksi atmosfer dulu jika ntar kita mau main-main indeks untuk misalnya kita main-main transformasi spektral gitu ya. Apalagi udah untuk bandingin multitemporal gitu ya, trend analisis, terus habis itu bandingin dari tahun ke tahun, nah itu harus dikoreksi atmosfer gitu ya. Nah, sekarang kita studi kasus perbandingan penutup lahan ya. Nah, ini kajiannya ini di Brisbane gitu ya. Nah, terus dia itu intinya itu kajiannya Brisbane, apakah Brisbane itu sendiri bisa dibilang pertumbuhan kotanya itu smart gitu. Nah, oke, terus dibahas di sini nih. Nah, si 1 dan kawan-kawan itu menggunakan skema klasifikasinya seperti ini ya. Lahan terbangun, tubuh air, dense vegetation, upland natural gitu ya.
Ini bisa dibilang masih klasifikasi yang umum gitu ya. Nah, lahan terbangun ada macam-macam seperti ini nih, bisa dibaca sendiri ya. Tubuh air, terus habis itu dense vegetation, terus upland natural itu yang kayak apa sih? Nah, itu. Nah, bisa dibilang nanti kalau misalnya teman-teman itu menggunakan suatu skema klasifikasi ya, teman-teman sebaiknya itu juga sertakan deskripsinya dari masing-masing kelas gitu ya. Supaya ntar tuh orang-orang tuh bisa ngetahui gitu loh. Sebenarnya batasan apa yang teman-teman gunakan gitu ya. Oke, lanjutkan ya. Nah, jadi bisa dibilang si Kafeh 1 dan lain-lain itu mengkaji perubahan penutup lahannya itu bitemporal ya. Kalau bitemporal berarti kan hanya 2 waktu perekaman yang dibandingkan gitu ya. Nah, ini nih. Ini penutup lahan tahun 91, lalu ini penutup lahan tahun 2001 gitu ya. Nah, di sini langsung diketahui nih mana yang vegetasinya itu lebat gitu ya. Mana yang upland natural, mana yang lahan terbangun, mana yang tubuh air. Oh, ini 2001 nih. Oh, ternyata ada ekspansi lahan terbangun gitu ya, dari yang semula non terbangun gitu. Lumayan intensif juga nih. Nah, oke. Tapi ini bisa dibilang masih kita di sini masih lihatnya secara kualitatif gitu ya. Nah, lalu kita bisa rekapitulasi supaya kita bisa melakukan analisis secara kuantitatif gitu ya. Nanti itu apa namanya kita bisa mengetahui ini tahun 91, 2001 itu kondisi lahan terbangunnya itu berapa, vegetasi lebatnya itu berapa, upland naturalnya itu berapa hektar, berapa persen dari tutupan lahan yang ada, terus perubahannya itu berapa. Terus teman-teman juga bisa bikin kayak semacam estimasi perubahan per tahunnya itu kira-kira berapa persen, berapa hektar gitu ya. Gitu. Terus teman-teman nanti juga bisa melakukan proses simplifikasi gitu ya. Kalau ini kan 4 kelas, tapi kan intinya itu kan kelas yang dense vegetation, upland natural, water body ini kan lahan non terbangun ya. Bisa dibuat lebih simpel supaya bisa mengetahui bagaimana intensifikasi dari suatu perubahan lahan non terbangun ke lahan terbangun ya. Nah, nanti berapa sih yang berubah gitu ya? Berapa persen gitu nanti ya? Oke. Nah, terus ntar teman-teman bisa melakukan nih pemetaan nih. Mana dari lahan terbangun mana yang berubah, mana yang tetap gitu ya. Kalau misalnya yang berubah berarti berubah dari apa ke apa gitu ya. Nah, ini yang warna ini berarti build up to build up, ini nggak berubah. Terus ini nih, ada yang build up to non build up ya ini ya. Nah, ini nggak tahu kenapa ini nih, kok ada ini ya. Terus ada juga yang non build up to build up, dari yang non terbangun ke terbangun. Terus ada yang tetap stabil non build up gitu ya. Oke. Nah, lalu setelah dilakukan proses analisis statistik gitu ya, bisa menghitung hotspotnya nanti gitu tuh, hotspot perubahan penutup lahannya. Ternyata, ternyata gimana hayo nih? Ternyata yang signifikan berubah ternyata itu tuh ini nih. Nah ini nih. Significantly higher ini ya, yang coklat tua sama coklat muda ini nih. Daerah ini tuh yang signifikan berubah gitu ya. Nah, lalu yang ini nggak begitu signifikan perubahannya gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa melakukan ini nih, analisis yang lebih matematis gitu, yang lebih kuantitas gitu, yang lebih kuantitatif gitu ya. Jadi tahu ntar nih hotspot perubahan penutup lahannya di mana sih gitu ya. Nah, lalu kita bisa melakukan regresi gitu ya, analisis regresi untuk mengetahui sebenarnya apa sih faktor pemicu perubahan penutup lahannya gitu ya. Nah, dalam hal ini
yang dikaji adalah menggunakan variabel terikat yang berupa persentase dari area di suatu kecamatan gitu ya. Di sini bisa dibilang itu tuh kayak di sana itu kayak modelnya menggunakan namanya SLE gitu ya. Intinya tuh kayak semacam kecamatan gitulah. Intinya tuh di sini variabel terikatnya adalah persentase dari lahan di suatu kecamatan yang berubah dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun gitu ya. Lalu variabel bebasnya itu atau variabel independennya itu ada yang macam-macam nih. Topografi, jarak terhadap jalan besar, jarak terhadap pusat perkotaan, terus ada nilai harga rental rumahnya, terus perubahan harga rental rumah, populasi gitu ya. Nah, ternyata di sini diketahui nih bahwasanya itu kalau kita menggunakan taraf signifikansi 0,05, nanti itu berarti yang nilai signifikansinya itu di bawah 0,5 berarti bisa dibilang dia itu variabel yang signifikan dalam memicu perubahan penutup lahan ya. Berarti ada topografi, ini signifikan. Terus habis itu ada lagi nih, persentase dari area di suatu kecamatan yang sebagai lahan terbangun di tahun 91. Asumsinya itu berarti kan bisa dibilang kayak gini kan. Intinya itu lahan akan berubah di sekitar lahan yang sudah terbangun gitu loh. Ya teman-teman kan gampangannya kan nggak mungkin kan teman-teman apa namanya mau tinggal sebatang kara di suatu lokasi gitu kan. Biasanya kan teman-teman ya nyari apa bangun-bangun rumah ya dekat-dekat tempat yang udah terbangun lah. Nggak mungkin teman-teman bangun lahan di tengah sawah gitu kan. Nah, terus menggunakan asumsi juga, terus juga menggunakan terus juga variabel yang berupa populasi di suatu kecamatan tahun 91 itu ternyata juga signifikan itu ya. Berarti bisa dibilang kalau misalnya kecamatannya itu banyak orangnya, maka ada potensi untuk terjadi kayak semacam ekspansi perubahan penutup lahan gitu ya, karena kebutuhan manusia misalnya gitu. Terus ada ini nih, pertumbuhan populasi ternyata juga signifikan gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan regresi berganda, pastikan bahwasannya di antara variabel bebasnya ini jangan sampai ada suatu hubungan gitu ya. Jangan sampai ada suatu hubungan yang signifikan. Nah, bisa dibilang kalau misalnya ada hubungan yang signifikan di antara variabel bebas itu nanti berarti ada indikasi multikolinearitas gitu ya. Dan kalau di dalam model regresi berganda itu nggak boleh terjadi yang namanya multikolinearitas gitu. Dan multikolinearitas ini bisa diuji dengan cara menggunakan patokan acuan VIF ini ya, Variance Inflation Factor. Nah itu, ntar teman-teman bisa dibaca di buku statistik gitu ya. Sebenarnya dikatakan ada multikolinearitas itu ketika VIF-nya berapa sih? Nah, tapi kalau dalam kajian ini tuh intinya itu udah bebas multiko karena nilai VIF-nya ini sudah memenuhi dari ambang batas untuk melakukan regresi dengan baik gitu ya. Oke, selanjutnya kita sekarang belajar tentang studi kasus analisis tren gitu ya, dari hasil transformasi spektral gitu. Nah, ini dari penelitiannya, Pan Huangzhou dan lain-lain ini ya. Intinya itu dia itu pemetaan fenologi lahan budidaya gitu ya. Fenologi tanaman gitu menggunakan NDVI dari satelit dari citra HJ1AB ini ya, pokoknya dari Cina inilah intinya lah. Kita bahas ya. Nah, ini nih. Jadi seperti yang di awal tadi udah dikatakan ya, sekarang kita ini bertujuan untuk bantu Koko dan si Ninja itu ya, untuk melakukan investigasi gitu, bagaimana pemetaan suatu lahan gandum gitu ya, dari mulai nanti fase yang baru ditanam, nanti fase yang udah mulai siap panen, fase habis dipanen itu gimana, nah itu.
Jadi di kajiannya si PAN ini yang kita bahas ini itu tuh ada suatu lahan yang mana itu double cropping gitu ya. Jadi bisa dibilang itu di lahan tersebut itu ada gandum, ada jagung gitu ya. Nah, ini dinamakan winter wheat karena apa? Karena bisa dibilang dia itu ditanamnya itu ketika musim gugur gitu ya. Ketika musim gugur menjelang musim dingin ditanam, terus habis itu nanti apa namanya itu mulai berkembang di musim dingin, terus nanti bisa dibilang siap dipanen pada beberapa saat setelah musim dingin gitu ya. Nah, kalau ini jagung, teman-teman jagung sih udah sering tahu gitu ya. Jagungnya kayak gini jagung. Nah, itu tuh. Nah, ini kan mirip yang di Koko Crunch ini kan ya. Nah, jadi dia itu kajiannya biasa lah ya. Intinya ada citra, masih di RAR gitu. Terus di apa namanya, di subsetting, dipotong citranya, terus dilakukan koreksi atmosfer, koreksi radiometrik sampai level koreksi atmosfer ya. Terus koreksi geometrik gitu. Nah, udah dilakukan koreksi geometrik sama koreksi atmosfer untuk setiap tanggal yang digunakan gitu ya. Terus dihitunglah nilai NDVI-nya. Nah, habis itu bisa dibilang nanti itu dia melakukan proses smoothing gitu ya. Smoothing sama interpolasi gitu. Nanti barangkali ada data-data yang kurang bisa digunakan gitu ya karena suatu hal gitu. Misalnya kayak awan atau apalah, akhirnya mereka interpolasi gitu ya. Nah, terus habis itu dapatlah tren NDVI gitu ya dari waktu ke waktu selama setahun gitu. Nah, di sini bisa mengetahui nih bagaimana nanti itu dinamika NDVI dari gandum sama jagung dari waktu ke waktu gitu ya. Dari berbagai fase fenologinya gitu ya. Dari fase nanti baru nanam, ketika mulai tumbuh tunas, ketika sudah siap berbuah, terus habis itu ketika nanti apa namanya dipanen, terus ketika nanti udah pasca panen itu gimana gitu ya. Nah, ini nih. Ternyata nih, ini kan hasil analisis time series-nya gitu ya. Dari waktu ke waktu ini dari bulan Januari sampai bulan Desemberan gitu ya. Nah, bisa dibilang ini nih. Ini nilai NDVI-nya gitu ya. Jadi di lahan tersebut jadi bisa dibilang ada dua tanaman ya. Ada tanaman tanaman jagung sama tanaman gandum gitu ya. Nah, ini nih. Jadi bisa dibilang itu ada siklusnya gitu. Nah, di rentang D ini berarti kan dari sini sampai sini tuh ya. Nah, itu tuh bisa dibilang itu tuh durasi pertumbuhan untuk gandum yang musim dingin itu ya. Dari mulai awal sampai panen gitu ya. Nah, gitu. Terus yang G ini berarti kan dari sekitaran Juni sampai November ya. Ini tuh berarti G ini berarti ini. Apa namanya itu? Panjangnya durasi pertumbuhan jagung gitu ya. Nah, ini kajiannya kan di Cina gitu ya. Kalau Cina berarti kan belahan bumi utara. Nah, kalau belahan bumi utara berarti kalau misalnya di bulan Juni, Juli, Agustus itu belahan bumi utara berarti musim panas ya. Tapi kalau misalnya di belahan bumi utara itu bulan Desember, Januari, Februari itu musim dingin gitu. Kebalikannya sama belahan bumi selatan ya. Nah, jadi bisa dibilang yang dari sini ke sini tuh, nah ini nih untuk yang gandum ya, yang sini dari sini ke sini itu untuk yang jagung. Nah, yang gandum itu di poin A ini nih, di titik A ini adalah nih. Nah, ini tuh titik di mana gandum ini mulai menghijau gitu ya setelah hibernasi musim di musim apa ayo? Di musim dingin itu ya setelah hibernasi, habis itu winter wheat-nya ini, gandumnya ini mulai menghijau, 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 siap
Terus habis itu langsung udah dewasa, terus dipanen lah di tanggal segini gitu ya, dipanen ya. Terus kalau yang jagung, di sini baru mulai menghijau. Nah, ini nih. Terus di ini nih, jagungnya udah mulai besar, lalu siap dipanen, lalu dipanenlah di tanggal sekitaran awal November ini ya. Nah, gitu tuh. Terus habis itu di bulan Desember ini nih, gandumnya itu udah mulai hibernasi di musim dingin ya. Baru nanti di musim semi itu mulai tumbuh lagi gitu. Oke, jadi siklus dalam setahunnya seperti itu gitu ya. Untuk yang jagung sama gandum. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bantu Koko Crunch, berarti harus tahu siklus gandum itu gimana ya. Nah, ini nih, ternyata nih kondisi ketika NDVI-nya itu tuh terendah itu kan ketika di sini tuh ya, ketika gandumnya itu bisa dibilang dalam kondisi masih itulah, masih baru mulai menghijau itulah ya, masih awal-awal. Nah, ini nih, NDVI-nya kayak gini. Terus ini di puncaknya nih, ketika apa sudah mulai dewasa gandumnya gitu ya, udah mulai fase dewasa lah. Nah, ini di sini aja kelihatan di sini ya nih ya. Yang ungu ini nilainya itu min 0,79 sampai min 0,025. Nah, di sini aja yang ungunya itu udah mulai lebih dari 0 ini nih. Nah, terus yang ini nih, terus yang ini nih. Nah, misalnya yang ini nih. Yang coklat-coklat di sini itu cuma 0,234 sampai 0,348, tapi yang coklat-coklat di sini tuh 0,695, 0,76, 786 ya. Dari sini kita bisa mengetahui nih perbedaan kondisi NDVI gitu ya, yang merefleksikan suatu pola fenologis suatu tanaman gitu ya. Nah, dari sini ntar teman-teman bisa lakukan kajian untuk macam-macam gitu, untuk mungkin nanti untuk stok pangan, untuk ketahanan pangan, untuk nanti bisa juga untuk apa namanya itu perencanaan supply dan demand dari suatu tanaman dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya, kita udah membantu Koko gitu ya untuk mengetahui bagaimana caranya pemetaan lahan gandum gitu ya, menggunakan data penginderaan jauh ini. Teman-teman di sini ini nggak menyesal nih ikut kuliah PCD untuk mengetahui bagaimana sih monitoring lahan dari penginderaan jauh gitu ya, dengan bantuan pengolahan citra digital gitu. Oke. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.